Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Manrich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin bahas yang santai ya, sekarang bahkan lucu, tapi agak-agak gelap juga sih, ada beberapanya yang gelap gitu. Saya ingin ngomongin tentang kelakuan nyeleneh dari hewan-hewan yang kita anggap lucu, yaitu dari penguin dan lumba-lumba, yang selama ini tuh kita nggak pernah tahu, tapi nggak bisa disangkal sih bahwa ini memang ada di mereka gitu. Nah, di sini saya ingin ngajak kalian semua buat ikut-ikutan nyelam ke dunia hewan yang kelihatannya yaitu tadi lucu, menggemas, si penguin dan lumba-lumba. Tapi siapa sangka ya, di balik kelucuan dan senyum manis mereka itu ya, ada sisi lain yang nyeleneh lah, yang lumayan gelap dan pastinya gak bakal kalian duga sebelumnya. Jadi sama-sama siapin cemilan, duduk yang nyaman, tidur-tiduran juga boleh, karena ini bakal jadi menit-menit yang mind blowing. Kita sama-sama mulai dulu dari penguin ya. Oke, penguin. Dia tuh burung yang nggak bisa terbang. Jalannya geleser gitu kan ya. Dan sering dijadiin karakter lucu di film-film animasi. Happy Feet misalnya gitu. Tapi kenyataannya, penguin tuh nggak semanis itu Ferguson. Penguin ini bisa nyolong pasangan. Yes, benar. Di dunia penguin ada istilahnya penguin prostitution. Gila nggak sih? Nggak semua sih, tapi di beberapa spesies ya. Kayak Adelie penguin, betina ini tuh kadang-kadang pura-pura godain pejantan cuma buat dapat batu. Serius loh, batu. Soalnya buat bikin sarang gitu. Mereka tuh butuh batu. Dan kadang gitu, abis dapat batu ya udah ditinggal. Males banget gak sih? Jadi kayak udah karena emang ada maunya doang. Mirip manusia ya. Terus gara-gara perebutan wilayah itu bisa jadi baku hantam. Jangan salah loh. Penguin ini tuh bisa saling tonjok-tonjokan kepala pakai paruh cuman gara-gara apa? Rebutan tempat bersarang. Kayak anak kos rebutan dispenser ya, rebutan ember gitu buat mandi. Ada juga kasus pembunuhan anak penguin. Ada banget. Ada rekaman ilmuwan ya yang pernah nemuin bahwa penguin jantan itu nyerang anak penguin yang bukan anaknya sendiri. Jadi entah itu tuh karena lagi bingung, apa stres atau cemburu sosial, nggak jelas deh apa itu penguin jantannya lagi deketin janda yang beranak satu. Pokoknya dark side-nya itu penguin itu tuh bener-bener ngebunuh aja gitu. Tidak terduga kan, padahal lucu gitu. Terus yang lainnya adalah penguin bisa nekrofilia. Oke, ini disturbing tapi fakta. Jadi di tahun 1910-an, seorang ilmuwan bernama George Murray Levick itu mencatat perilaku penguin jantan yang ya gitu nekrofilia berhubungan dengan bangkai penguin betina. Jadi penemuannya itu bahkan disembunyikan ya, jadi selama puluhan tahun karena dianggap kayak terlalu vulgar enggak sih gitu buat dipublikasikan, cuman Nah sekarang kita masuk ke dunia lumba-lumba nih ya. Mamalia laut nih yang katanya pinter banget. Tahu kan ya pinter ya. Jadi katanya bahkan lumba-lumba itu salah satu hewan yang paling cerdas lah gitu setelah manusia. Setelah simpanse mungkin ya. Tapi nih makin kalian kenal, makin banyak sisi gelap yang bikin kalian mikir dua kali sebelum ngajak mereka berenang gitu. Yang pertama, lumba-lumba itu katanya suka bunuh bayi lumba-lumba. Kok bisa? Nah ini fakta paling gila. Jadi di banyak dokumentasi alam liar, itu para ilmuwan tuh banyak nemuin kejadian-kejadian brutal. Dimana nih si lumba-lumba jantan itu nyerang bayi lumba-lumba lain sampai mati. Alasannya bukan gara-gara dendam atau gila stres itu, bukan. Tapi karena strategi. Jadi katanya ketika si betina punya bayi, itu tuh dia bakal fokus ngurusin si kecilnya aja gitu. Fokus ngurusin bayinya aja, yang artinya dia ya udah nggak tertarik lagi sama kawin. Nah si jantan yang frustasi ini ya jelas harus bunuh si bayi kan gitu, supaya si betinanya available lagi gitu. Sadis banget sih, tapi ya di dunia hewan ya ini cara ekstrim kayak buat ngelanjutin keturunan. Tapi gimana kalau bayinya dibunuh sih ya nggak bisa melanjutkan keturunan ya, cuman pengen ritualnya doang. Kayak manusia ya, kalau udah punya anak ya fokus ke anak jadinya ya. Fakta yang lain adalah katanya lumba-lumba tuh suka nge-fly bareng. Jadi kalian pasti nggak akan nyangka kan gitu bagian ini gitu. Jadi beberapa di film dokumenter nih lagi-lagi yang diketahui sama para ilmuwan, lumba-lumba ini tuh suka ketahuan mainin ikan buntal. Tahu kan ikan buntal? Itu kan suka kayak bola ya dia kalau misalnya ketakutan atau bentuk pertahanan dirinya. Tapi bukan kayak main biasa gitu, enggak gitu. Ikan buntal ini kan punya racun neurotoksin. Ini tuh bisa bikin
bikin mabuk kalau dalam dosis kecil ya. Dan lumba-lumba tuh sadar banget akan hal itu. Jadi mereka tahu bahwa ikan buntal punya racun itu. Jadi mereka suka sengaja gigit sedikit supaya dapet si racunnya, terus gantian oper-operan. Nah habis itu mereka tuh berenang pelan kayak orang nge-fly habis minum kopi 5 gelas gitu. Udah gitu banget. Jadi ya gitu, emang literally mabuk bareng kasar ya. Yang ketiga itu tentang gaya pacaran. Ada pacaran ya. Jadi gaya pacaran itu lebih mirip penculikan. Itu lumayan disturbing juga. Jadi dalam beberapa studi, lumba-lumba jantan ini tuh bisa kerja sama berdua atau bertiga buat ngejerat lumba-lumba betina. Jadi mereka tuh ngekepin betinanya, nggak ngasih dia kabur, dan maksa dia tetap di kelompok itu selama berhari-hari. Jadi bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Jadi ilmuwan tuh nyebut ini coercive mating strategy, alias pacaran secara paksa. Mereka juga bisa jadi posesif banget. Kalau betinanya nyoba kabur gitu, bisa dikejar terus sampai kelelahan. Ngeri juga ya. Terus katanya lumba-lumba ini sadis bukan cuma ke sesama aja, tapi juga ke hewan lain. Ada rekaman nih, lumba-lumba ini tuh mainin ikan atau gurita sebelum akhirnya dibunuh. Tapi bukan buat dimakan, jadi kayak cuman hiburan aja. Jadi seringkali mereka tuh lepasin, dikejar lagi, dipukul-pukul, lepasin lagi. Mirip banget lah sama kucing gitu ya kalau mainin tikus atau mainin cicak gitu. Tapi kan kucing nggak punya reputasi hewan teramah sedunia, nggak ada ya. Kalau lumba-lumba kan ada ya. Ini katanya mereka juga bisa mengganggu manusia. Jadi di beberapa pantai di Brazil, Selandia Baru, Karibia, itu banyak banget kasus lumba-lumba liar yang ngejar-ngejar penyelam atau perenang manusia. Kadang mereka tuh nyundul-nyundul badan penyelam atau bahkan berusaha berinteraksi secara seksual. Mungkin niatnya bukan jahat ya, tapi tetap aja ngeri ya, jijik-jijik gimana gitu jadinya. Kok pengen menyentuh banget gitu. Intinya nih ya, semakin kita mempelajari lumba-lumba, makin kelihatan nih kalau mereka tuh bukan sekedar mamalia yang lucu-lucuan doang gitu. Yang kayak doyan salto, bikin loop dari udara. Ini mereka tuh ternyata punya sisi gelap juga. Sifat sosial yang rumit. Terus emosi yang kompleks juga. Bisa sayang sih, bisa sedih juga, bisa dendam. Bahkan ya bisa sampai iseng jahat kayak manusia kayak tadi gitu kan, sampai membunuh. Oke nih, sekarang kita bakal bahas hubungan mereka sama manusia ya. Jadi kadang lucu nih, kadang nyebelin, kadang ya nggak bisa dicerna sama logika juga gitu kan. Di Jepang, ada kisah penguin namanya Grape-kun. Itu viral banget. Jadi dia tuh jatuh cinta sama gambar kartun. Kartunnya tuh karakter anime gitu. Anime cewek yang dipasang di kandangnya. Ini serius loh ya. Jadi dia tuh suka ngeliatin gambar itu sepanjang hari. Bahkan kayak sering ngelilingin, terus ngejagain si kartun itu. Kayak ngejagain pasangannya aja gitu. Saking cintanya, dia tuh sampai nolak untuk berinteraksi sama penguin betina lainnya. Udah pengennya sama itu doang gitu. Dan ini bukan kejadian satu-satunya. Jadi di beberapa kebun binatang, penguin jantan itu kadang jadi terlalu akrab gitu sama penjaga kandangnya. Ngikutin kemanapun dia pergi kayak panda gitu ya. Terus cemburuan gitu kalau ada orang lain yang deket-deket. Kelihatannya mungkin lucu ya, tapi lama-lama serem juga sih asli digituin. Diintilin kemana-mana ya. Dari zaman dulu, ada cerita lumba-lumba nyelamatin nelayan yang jatuh ke laut atau nolongin penyelam yang diserang hiu. Malahan kalau di Brazil itu kan ada lumba-lumba liar yang selalu bantu nelayan ngegiring ikan gitu kan ke jaring. Dan hebatnya mereka tuh dapat bagiannya sendiri. Jadi kayak kerja sama tim yang emang bener-bener solid. Tapi di beberapa tempat lumba-lumba liar tuh suka banget nyundul-nyundul turis di laut gitu. Dia tuh gangguin orang yang lagi snorkeling, jahil, usil banget. Bahkan ada yang ngejar-ngejar kayak mau ngajak main gitu lah. Ya kadang untuk beberapa orang mungkin ini adalah kayak hal yang lucu aja gitu karena bentuk kayak lumba-lumba juga lucu. Tapi kadang juga kayak ganggu gak sih? Bayangin aja kita lagi snorkeling, terus tiba-tiba ada mamalia yang beratnya 300 kilo ngejar-ngejar gitu kan, ngajakin main. Di dalam laut loh. Penguin ini bisa ngenalin manusia lewat suara dan bau. Jadi kalau kalian pernah ngasih makan penguin, terus besoknya dia balik lagi, besar kemungkinan mereka itu bakal langsung nyamperin kalian duluan. Karena mereka ingat. Tapi rata-rata hewan kayak gitu ya. Dan kalian tuh bisa jadi kayak temen gitu lah, atau malah saingan. Kalau misalnya kalian deketin penguin betina yang dia suka, cemburu gitu ya, bisa loh sampai kayak gitu. Mirip-mirip kucing tapi ya berarti ya, kalau misalnya kita udah kasih makan satu kali, dia bakal datang lagi selanjutnya, dia bakal inget dia makan di situ, dan dia bakal inget orang ini yang suka ngasih makan gua gitu. Mungkin sebagian besar hewan mungkin punya ingatan seperti itu kali ya. Nah, di titik ini, mungkin kalian udah mulai mikir nih, loh,
kok bisa sih hewan seimut ini kelakuannya segila itu? Itu artinya mereka jahat bukan? Jawabannya enggak ya. Mereka itu bukan jahat, cuman emang alaminya aja kayak gitu. Emang udah ada dari sananya. Jadi di dunia hewan emang gak ada konsep moral gitu kan. Gak ada baik dan buruk, hitam dan putih, gak ada norma. Jadi mereka tuh yang gak punya pengadilan, gak ada hukum, yang gak ada KPK gitu buat nangkep penguin korupsi, batu, nyolong. Yang ada kayak cuman insting aja, naluri buat bertahan hidup, buat berkembang biak. Gimana caranya? Itu tadi, mereka nggak mikirin segala macam karena mereka nggak punya hukum. Cuman karena kita sering ngebandingin mereka sama manusia, sama kita yang punya hukum, akhirnya kita bikin asumsi, loh, kita pikir lumba-lumba selalu harus ramah gitu karena mereka senyum. Kita pikir lumba-lumba sebaik itu. Kita pikir penguin setia gitu selamanya karena lihat di film di film animasi gitu ya. Padahal kan yang kita lihat itu kayak cuma sebagian kecil aja ya gitu dari kenyataan yang ada. Jadi kalau dipikir-pikir ya kita juga kurang lebih hampir sama kan gitu, kayak gitu. Manusia ya bisa senyum depan kamera, tapi di balik layar siapa yang tahu? Bisa marah-marah atau bisa kelakuannya kayak apa, kita kan nggak tahu. Tapi ya itu justru di sini lah gitu kan menariknya, bahwa ya di balik kelucuan mereka itu ada kompleksitas lah, ada emosi, ada strategi, bahkan kadang ya manipulasi juga gitu. Ya hampir mirip lah sama manusia, cuman karena kita punya hukum aja gitu. Dan ini terus terang bikin kita belajar nih kan, buat nggak menilai makhluk hidup cuma dari tampangnya aja. Kadang emang kelihatannya imut, kelihatannya bagus lah gitu ya secara visual, padahal bisa jadi lebih kejam daripada yang kelihatannya lebih galak kan kayak gitu ya. Cuman karena ke cover aja sama visualnya yang bagus. Nah sekarang kalian udah tahu nih ya, kalau dunia binatang itu ada dramanya juga, bisa mengalami cinta segitiga juga, ada kekerasan juga, ada manipulasi juga, terus ada pesta narkoba pakai ikan buntal gitu kan. Jadi penguin dan lumba-lumba ini tuh ngajarin kita satu hal penting sih menurut saya. Jangan percaya 100% sama penampilan luar kan gitu. Ini tuh berlaku kayaknya untuk semua hal ya. Karena yang lucu belum tentu suci, yang tersenyum belum tentu ramah kan gitu. Belum tentu semuanya itu sesuai sama covernya. Yang kelihatannya jelek, galak, jahat juga belum tentu hatinya busuk kan. Nggak ada ya, nggak ada ketentuan seperti itu. Bener-bener deh istilah don't judge book by its cover itu berlaku untuk semua hal. Cuman kadang emang kita kecepetan aja ngejudge sih. Semoga aja gitu ya video ini tuh bikin kalian mikir berulang-ulang lagi soal hewan-hewan lucu di kalender dinding yang suka ada gitu ya. Jadi kalau kalian suka pembahasan unik kayak gini, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau misalnya kalian punya ide-ide menarik lainnya atau pengen berkomentar sesuatu, boleh ditulis di kolom komentar. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.